Ini seperti yang kalian lihat ya. Ini ada toples isinya uang receh. Uang receh yang kita simpan di sini di begitu pintu masuk ke rumah gitu ya. Gunanya ini si uang ini kalau misalkan ada orang yang minta sumbangan, jadi kita nggak usah nyari-nyari receh dulu, tinggal dikasih. Atau ini biasanya khusus buat foyen, namanya itu foy. Foy itu jadi uang tip. Ya foy tip ya, namanya tip. Jadi kan biasanya kalau tip itu kalau kita ada di restoran ya, tapi kalau misalkan kita pesan online juga, kita suka nambahin sama yang si bezorgernya yang ngasihnya. Sebetulnya di Belanda itu ya ada uang, kalau misalkan kita beli makanan online itu suka ada di tulis gratis misalkan, tapi ada juga yang dikasih harga lagi gitu, jadi si ongkosnya dibayar juga oleh kita. Itu biasanya sekitar 5 euro atau kurang dari 5 euro, 3 euro, saya nggak tahu ya karena yang sering pesan makanan itu Luke, tapi ada biayanya juga. Tapi selain itu si Luke itu suka ngasih uang nih, ini dia udah siapin 2 euro. Apa yang akan kita beli hari ini? Kita mau bikin makan kapsalon ya. Kapsalon itu adalah makanan tradisional yang asalnya sih dari Timur Tengah ya gitu, tapi dimodifikasi kapsalon jadi pakai kentang gitu, jadi ala Belanda, tapi sebetulnya itu kayak kebab gitu ya. Nanti kita lihat kayak apa kapsalon. Oh udah di bawah tuh, lihat. Oh gitu, lu di mana is alte tuh dah pernah. Thank you well. Dankjewel. Heel warm nog hier. Oke, thank you Doei, well. doei. Naik sepeda, tukang kebabnya naik sepeda. Tuh, itu tukang kebabnya ya, yang nganternya anak-anak, udah dikasih uangnya. Ini kapsalonnya 4 ya. Oh di sini, thank you well sayang. Ayo anak-anak makan di luar. Anda mau makan sendiri ke sini. Saya belum ke sini ya. Nah, inilah kapsalonnya. Jadi kapsalon itu di atasnya salad ya. Salad dari Eiserbra apa namanya. Terus ada tomat. Nah, ini baru dagingnya. Daging yang diiris dari kayak kebab gitu nih. Ini nih dagingnya. Ini dagingnya kayak gini. Terus ada di bawahnya ada kentang goreng. Ini kentangnya ya. Mana? Ini kentangnya. Kentangnya sedikit, banyak dagingnya. Kelihatan kentangnya ya. Ini kentang gorengnya. Oh. Nama kapsalon dari Rotterdam. Duduk di sini sayang. Udah selesai. Cinta makannya udah selesai. Cuman sedikit, terus dia simpan lagi ke kulkas buat besok. Jadi si kapsalon ini porsinya besar dan anak-anak itu makannya 2 kali karena sekali nggak habis ya. Mau ini. Nah, apa itu kapsalon? Nama kapsalon dipopulerkan di Rotterdam. Awalnya adalah si toko di Jalan Skidamseweg ya, itu kalau baca di internet.
toko snack bar. Snack bar itu jual ada jual biasanya patat gitu. Patat itu kentang goreng, terus kroket, tapi ada juga kebab. Kebab kayak gini yang diiris yang dari Timur Tengah gitu ya. Makanan kambing atau ayam yang kalau penyajiannya diiris terus pakai salad kayak gini. Nah, ada di sebelah toko Kapsalon di sebelah snack bar ini ada tukang cukur. Tukang cukur itu namanya Kapsalon. Kapsalon ya di Belanda. Dia tuh suka pesan makan siangnya, dia ngomong ya oke, kebab tapi pakai patat katanya. Terus dikit dikasih bakya gitu, terus baru dimasukin ke oven, dikasih keju di atasnya, masukin oven, terus dikasih salad semuanya. Pokoknya dia menunya gitu, jadi saladnya dapet, kejunya dapet, patatnya dapet. Patat itu kentang gorengnya ya, dan dagingnya juga dapet. Akhirnya si tukang snack barnya menamakan makanan yang selalu si tukang cukur itu pesan dinamakan kapsalon. Dan dari Rotterdam itu mulai ke seluruh Belanda ada menu kapsalon di snack bar. Itu asal mula cerita, asal usul kapsalon. Kapsalon yang kita makan ini adalah dari daging sapi muda, namanya kalf. Ada juga dari daging ayam, tapi keluarga kita seringnya pesen yang kalf ini gitu karena kita suka ini. Terus biasanya kita beli langsung bawa kalau kita lagi jalan di Winkelen gitu ya, tapi karena kita males hari ini jadi di online aja. Terus ada anak yang nganter, jadi si bezorgen ya namanya ya. Nah, bicara tentang bezorgen itu tukang yang ngasihin makanan ya kalau online. Jadi pesen bezorg itu pesen antar. Kita selalu menyiapkan tip untuk yang nganter itu. Tapi ada juga tempat makan yang memasukkan biaya tarif nganternya, biasanya 2 euroan gitulah. Ini itu bukan restoran ya, ini tuh jadi kayak warung kecil lah kalau snack bar gitu. Bicara tentang tip, tadi saya tanya ke Luke, katanya sangat normal kalau pesan makanan online itu dikasih tip dari zaman dulu gitu ya. Terus kalau di restoran itu kan Amerika itu harus ya, kalau misalnya kita makan di restoran harus ngasih ke pelayannya tip, kalau enggak kita bisa dikejar katanya. Tapi saya belum pernah ke Amerika. Ada teman yang cerita sampai marah-marah kalau kita makan terus nggak ngasih tip pelayannya, katanya begitu. Saya nggak tahu ya, itu cerita doang. Jadi saking normalnya dan mengharap pelayan dikasih tip. Nah, ada seorang teman yang udah lama tinggal di Belanda, kata dia di Amerika memang normal, tapi kalau di Belanda itu kita kalau tidak ngasih tip juga bukan suatu keharusan. Jadi nggak apa-apa gitu kalau kita nggak mau kasih tip, karena pelayan yang bekerja di restoran di Belanda itu gajinya sudah tinggi gitu. Jadi tidak di bawah UMR istilahnya, tapi gajinya tinggi. Jadi tidak perlu lagi kasih tip. Kalau itu tergantung orang ya. Jadi kalau mau ngasih tip silahkan, tapi kalau misalkan tidak ngasih tip juga nggak usah malu, katanya begitu. Katanya terus Luke bilang biasanya zaman dulu itu kalau ke tukang cukur itu suka kasih tip, tapi semakin kesini lagi tidak normal kalau kita ngasih tip ke tukang cukur di Belanda karena biaya cukur di Belanda itu mahal. Jadi tidak ada lagi, jarang lagi yang ngasih tip kecuali orang-orang tua gitu. Orang-orang tua kan
kalau nenek ya sering ke salon, jadi rambutnya suka pendek tuh sering. Nah itu orang-orang tua katanya suka kasih tip, sering kasih tip. Nah, negara yang saya tahu yang kalau ke restoran kasih tip itu negara Portugal, karena mertua kita tinggal di Portugal dan mertua kita bilang tip di restoran yang normal itu antara 5-10%. Besar ya, kalau menurut kita besar sih. Kalau kita makan kan berenam, berlima, nah ditotalin kan ratusan euro juga gitu ya, minimal 100 lah gitu. Kalau tipnya sampai 10%, 10 euro jadi 110. Kalau menurut saya besar, tapi katanya itu di Portugal normal 10%. Saya tidak tahu ya. Tapi karena dikasih tahu sama mertua begitu ya nurut-nurut aja, ngikutin. Itu kira-kira. Si Cinta udah selesai makannya, lagi main sama Jalunya ambil kesini sayang, ambil. Ini lagi males masak. Kirain si Luke yang mau masak, ternyata dia juga nggak mau masak. Jadi akhirnya pesan makanan. Biasanya di rumah kita itu pesan makanan itu hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Kalau Sabtu Minggu kan karena keluar, jadi otomatis makanannya di luar. Kalau keluar ya. Tapi kalau hari Jumat karena weekend paling makan yang kayak dari snack bar gini, makanan junk food ya. Kalau dibilang junk food kayak McDonald gitu kan, junk food di Belanda ya, di Indonesia juga. Jadi teman-teman, ini vlog saya ya, ngalor ngidur aja tentang tip makanan kalau yang datang ke rumah pesan online. Apakah di negara kalian dikasih tip, atau di Belanda apakah harus gitu yang kalian tinggal di Belanda. Kalau di Indonesia ya ke GoFood gitu juga kita suka ngasih uang ya biasanya ya, ibu saya gitu. Jadi teman-teman, demikian vlog saya kali ini, ngalor ngidul sambil makan, ngomongin tip, dan sambil makan kapsalon. Sampai jumpa lagi, dan semoga kalian sehat selalu. Dah.